Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Miss Tia dalam mata pelajaran tematik Anandaku Soli dan Solihah kelas 3 Al-Quds dan Gaza MIT Nurul Iman 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Tia doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Ya teman-teman, hari ini dalam pembelajaran tematik, kita akan belajar dari rumah. Tentunya Miss Tia berharap semua teman-teman kelas 3 dalam keadaan sehat dan terus bersemangat meskipun harus belajar dari rumah ya. Baiklah, pada hari ini kita akan mulai di pembelajaran tematik pada muatan bahasa Indonesia. Ya, kita sudah memasuki tema 5, subtema 4. Baiklah teman-teman, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada tema 5 subtema 4 ini kita masih belajar tentang cuaca, musim, dan juga iklim. Nah, sekarang coba teman-teman buka Bupena 3C halaman 75. Teman-teman tentunya masih ingat kan dengan pelajaran minggu lalu? Ya, kita masih belajar tentang bagaimana ya menemukan informasi dari sebuah teks. Nah, dalam teks ini di halaman 75, informasi penting apa saja ya yang terdapat di dalam teks tersebut? Baiklah, mari kita coba baca paragraf per paragraf. Teks ini berjudul Cuaca, Musim, dan Iklim. Paragraf 1. Kita sering merasakan udara panas, namun beberapa jam kemudian kita merasakan udara dingin. Kondisi udara panas karena cuaca cerah dan sinar matahari bersinar terik. Kondisi udara dingin karena cuaca hujan. Cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Nah teman-teman, dari teks di paragraf pertama ini kita akan menemukan sebuah pertanyaan ya. Apakah pengertian dari cuaca? Karena paragraf ini membahas tentang cuaca. Nah, di dalam paragraf pertama ini terdapat informasi penting mengenai pengertian cuaca. Di sini dijelaskan bahwa cuaca adalah kondisi udara yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Jadi teman-teman, dengan membaca paragraf pertama ini, kita tahu ya apa itu pengertian dari cuaca. Dan ini merupakan sebuah informasi yang penting untuk kita. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf kedua. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Pada musim hujan, sering terjadi cuaca mendung. Dengan membaca paragraf kedua ini, maka akan muncul pertanyaan, apakah pengertian musim? Karena paragraf kedua ini membahas tentang musim. Nah, di dalam paragraf kedua ini kita menemukan informasi penting tentang pengertian musim. Dijelaskan bahwa musim adalah cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu. Jadi teman-teman, kita sudah menemukan ya informasi penting apa yang terdapat di paragraf kedua. Sekarang kita akan lanjut membaca paragraf ketiga. Terdapat dua musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Saat musim kemarau, cuaca cenderung panas atau cerah. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Udara panas dan kering tersebut
sampai Indonesia menyebabkan kita merasakan cuaca panas dan cerah dalam waktu relatif lama. Nah teman-teman, setelah kita membaca dengan seksama paragraf ketiga, maka akan kita bertanya-tanya, musim apa saja yang ada di Indonesia ya? Karena di paragraf ini membahas tentang musim dan menjelaskan juga informasi penting bahwa terdapat 2 musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu adalah informasi penting yang terdapat di paragraf ketiga ini, yaitu terdapat 2 musim di Indonesia, musim hujan dan musim kemarau. Baiklah, sekarang kita lanjut membaca di paragraf keempat ya. Pembagian jenis iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima di bumi. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari. Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis Khatulistiwa. Nah teman-teman, dari paragraf keempat ini kita dapat bertanya ya, mengapa Indonesia beriklim tropis? Nah, informasi penting yang terdapat di paragraf keempat ini adalah Indonesia beriklim tropis karena secara geografis terletak pada garis Khatulistiwa. Teman-teman, apa itu garis Khatulistiwa? Garis Khatulistiwa adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Teman-teman, salah satu dampak dari posisi Indonesia yang berada di garis Khatulistiwa adalah Indonesia dalam 1 tahun mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu. Pada musim hujan, Indonesia mengalami curah hujan rata-rata 1.600 mm per tahun dan biasanya terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan April. Sedangkan musim kemarau adalah musim dengan ciri jumlah curah hujan yang sangat rendah. Pada musim kemarau, hujan akan sangat jarang turun. Di Indonesia, musim kemarau terjadi di sekitar bulan April sampai bulan Oktober. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang cara mencari informasi penting dari sebuah teks percakapan. Silakan teman-teman membuka buku Bu Pena 3C halaman 81 sampai 82. Di situ terdapat sebuah teks percakapan. Mari kita baca bersama ya. Wah, kakak sudah pulang ya? Bagaimana tadi kunjungannya ke BMKG? Iya Fit, kakak baru saja sampai. Menarik sekali kunjungan hari ini. Kakak tadi dijelaskan tentang pengaruh perubahan iklim di Indonesia loh. Apa itu perubahan iklim kak? Kamu pernah merasakan cuaca yang berubah secara tiba-tiba Fit? Nah, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik Fit. Oh, jadi perubahan cuaca yang tiba-tiba adalah salah satu akibat dari perubahan iklim ya kak? Benar Fitri, selain mengubah pola cuaca, perubahan iklim juga menyebabkan meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Ternyata cukup mengkhawatirkan ya kak pengaruh perubahan iklim. Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi akibat perubahan iklim kak? Tentu ada. Supaya akibat perubahan iklim tidak semakin parah, kita harus merawat lingkungan sekitar. Misalnya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Wah, banyak ternyata ya yang bisa kita lakukan. Setelah mendengar hasil kunjungan kakak, aku akan menyampaikan informasi ini ke teman-temanku ya kak, supaya mereka juga ikut mengurangi dampak perubahan iklim. Nah teman-teman, setelah kita membaca teks percakapan tadi, maka kita dapat mengetahui informasi penting apa saja di dalamnya. Nah,
topik dari percakapan antara Fitri dan kakaknya tadi adalah tentang perubahan iklim. Dan informasi penting yang terdapat di dalamnya diantaranya yang pertama, bahwa perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang terjadi dalam waktu puluhan tahun dan tercatat secara statistik. Informasi penting kedua adalah akibat dari perubahan iklim diantaranya adalah perubahan cuaca yang tiba-tiba, meningkatnya kejadian badai, mencairnya es di kutub, dan meningkatnya permukaan air laut di daerah tropis karena meningkatnya suhu bumi. Informasi penting ketiga adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah dengan merawat lingkungan, diantaranya dengan mengurangi polusi udara, menanam pohon, serta tidak menebang pohon sembarangan. Baiklah teman-teman, sekarang kita dapat menyimpulkan ya bagaimana cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks, baik itu teks bacaan maupun teks percakapan. Yang pertama adalah membaca judul teks, dan kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf, sehingga dapat memudahkan kita dalam memperoleh informasi dari teks tersebut. Baiklah anandaku, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada hari ini dengan materi SBDP. SBDP hari ini akan membahas tentang karya seni 3 dimensi dan teknik aplikasi. Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi oleh 3 sisi. Ketiga sisi itu adalah panjang, lebar, dan tinggi. Nah teman-teman, apa ya contoh dari karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi contohnya alat-alat yang mungkin sering teman-teman lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya guci yang merupakan seni kriya. Ada juga alat-alat rumah tangga, lalu boneka yang misalnya dibuat dengan cara dirajut menggunakan benang. Ada juga kerajinan 3 dimensi yang dibuat menggunakan kain flanel. Contohnya adalah boneka jari. Nah, teman-teman pernah kan melihat boneka jari seperti ini? Boneka jari ini merupakan salah satu contoh dari karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi juga memiliki volume atau ruang. Jika kita lihat, tampak ya bahwa karya seni 3 dimensi itu menempati ruang. Selain itu, karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai arah, baik dari atas, bawah, kiri, dan juga kanan. Teman-teman, sekarang kita kembali ke salah satu contoh karya seni 3 dimensi, yaitu boneka jari. Boneka jari ini dibuat dengan menggunakan teknik aplikasi. Apa itu teknik aplikasi? Teknik aplikasi adalah teknik membuat karya dengan cara menempel, kemudian menjahit. Boneka jari ini dijahit dengan menggunakan tusuk veston. Nah, siapa yang tahu apa itu tusuk veston? Mungkin teman-teman di rumah sudah pernah melihat ya. Tusuk veston adalah salah satu teknik menjahit. Nah, mirip dengan cara menjahit tusuk lubang kancing, tetapi bedanya ada jarak yang lebih jauh antar lubang tusuk dan harus memiliki kesamaan ukuran antar lubang tusuknya. Tusuk veston biasanya digunakan untuk kerajinan tangan yang terbuat dari kain flanel. Nah, teman-teman, selain boneka jari, ada juga loh beberapa karya 3 dimensi yang terbuat dari kain flanel dan menggunakan tusuk veston. Nah, contohnya ini, ada gantungan kunci, dompet atau tempat HP, dan juga bros. Cantik ya teman-teman? Baiklah anandaku, semoga video ini dapat membantu ananda dalam belajar ya. Akhirnya selesai sudah penyampaian materi pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Teman-teman, terus semangat belajar ya, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.